Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Hari ini kita bertemu pada meeting tanggal 19 April 2022. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai guru dalam pencapaian standar proses pendidikan. Nah, sebentar saya slide show terlebih dahulu. Kalau kemarin kita membahas mengenai standar proses pendidikan, apa itu standar proses pendidikan, kemudian apa saja yang termasuk dalam standar proses pendidikan dan lain sebagainya begitu ya, kaitan satu sama yang lain. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan guru dalam pencapaian standar proses pendidikan. Nah, ini memang kenapa judulnya guru, karena tidak bisa dilepaskan bahwa peranan guru itu sangat penting begitu ya dalam standar proses pendidikan. Nah, di sini sebagai pendahuluan, yang pertama adalah melalui standar proses pendidikan, guru itu dapat menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran itu berlangsung. Nantinya kalian akan memang suatu waktu akan menjadi guru dan memang Anda juga punya sertifikat dan kompetensi begitu ya yang mengarah kepada Anda menjadi guru yang profesional. Nah, dalam standar proses pendidikan itu sendiri perlu diketahui bahwa guru memang punya peranan yang penting dalam menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Nah, proses pembelajaran itu sendiri merupakan sebuah sistem. Sistem sendiri itu kan terdiri dari banyak komponen dan satu sama lain juga berkesinambungan dan saling berkaitan. Nah, kemudian pencapaian proses pembelajaran dapat dimulai dari komponen yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Nanti kita akan bahas di situ dan komponen yang dianggap penting adalah guru salah satunya. So, you are the main role of an education level. So, please prepare for everything gitu ya. Tapi ketika Anda menasbihkan dalam diri Anda, saya ingin menjadi guru, kemudian saya ingin mengabdikan hidup saya dengan kemampuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu akan jauh lebih mulia dan akan Anda menjalani dengan ikhlas sepenuh hati dan oke, I'm ready with that gitu. Itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Nah, perlu diketahui bahwa eh, poin B itu adalah peningkatan kemampuan profesional. Di sini ada subtopik di mana membahas mengenai guru itu sebagai jabatan profesional. Eh, Memang kita agak sedikit tricky gitu ya, meyakinkan setiap orang khususnya setiap guru bahwa pekerjaannya itu merupakan pekerjaan profesional dan merupakan upaya pertama yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian standar proses pendidikan yang pastinya sesuai dengan harapan. Memang kemudian mengapa demikian gitu? Banyak orang termasuk guru sendiri itu meragukan bahwa guru merupakan jabatan profesional gitu. Ini agak sedikit ironi begitu ya. Padahal dia sudah uh, mempunyai jabatan profesional, tapi dia sendiri tidak yakin apakah saya seprofesional itu kah? Apa sih yang dimaksud dengan kata profesional? Yang melakukan hal sesuai dengan profesinya. Kalau dokter gigi ya silahkan melakukan pemeriksaan gigi, rekonstruksi gigi, dan lain sebagainya. Guru apa? Ya silakan memperbaiki konstruksi pendidikan di Indonesia melalui sistem pembelajaran yang harus dilakukannya di setiap kelas. Nah, begitu. Ada saja yang beranggapan bahwa setiap orang bisa menjadi guru, begitu ya. Si ini atau siapa saja, walaupun mereka tidak memahami ilmu keguruan, dapat saja dianggap seperti guru, asal paham materi pelajaran yang diajarkannya. Apakah pandangan itu benar? Nah, itu kita harus melihat kembali, begitu loh. Apabila memang mengajar hanya dipandang sebagai proses penyampaian materi pembelajaran atau sharing pendapat, konsep mengajar yang demikian itu tentunya sangat sederhana begitu. Asal paham informasi nih murid nih yang akan diajarkan kepada murid tersebut, maka ia dapat menjadi guru. Tetapi tidak sesederhana seperti itu. Guru itu tidak sesederhana seperti itu. Maka perlu dilihat kembali bahwa mengajar itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Tetapi apa, Bu? Tapi mengajar itu adalah proses mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu, dalam proses belajar mengajar itu memang terdapat kegiatan membimbing siswa.
agar siswa itu bisa berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Selain itu juga melatih keterampilan intelektual maupun keterampilan motorik, sehingga siswa juga dapat lebih berani hidup di masyarakat yang cepat berubah ini dan penuh persaingan pastinya begitu. Kemudian juga guru memang perlu memotivasi begitu ya. Jadi tidak as simple as that. Bukan hanya menyampaikan informasi dia paham, oke, okay, that's it. No, not that way ya. So please digarisbawahi memang guru adalah sebuah jabatan yang profesional. Professional is a person who possesses some specialized knowledge and skills, can weigh alternatives and select from among a number of potentially productive actions one that is particularly appropriate in given situation. Nah ini bukan hanya sekedar untuk penyampaian materi selesai, no. Gitu. Banyak hal yang perlu dilakukan dan memang itu perlu hal-hal yang ada dalam diri guru itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian syarat atau ciri pokok dari pekerjaan profesional itu apa? Ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu. Tingkat keahlian itu dijabarkan pada latar belakang pendidikan yang diakui oleh masyarakat dan memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan. Perlu digarisbawahi kita membuat spesifik topik pada hari ini adalah Anda akan dicetak menjadi guru bahasa Inggris yang profesional. Yang di dalamnya berarti Anda akan menguasai ilmu tertentu, yaitu bahasa Inggris sendiri. Terlepas dari Anda bisa mengajarkan ilmu hitam, ilmu santet, atau apa ya, mohon maaf, hanya bercanda saja. Tapi yang jelas adalah nantinya Anda akan mendapatkan ijazah yang di dalamnya adalah pengakuan bahwa Anda itu adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris dan didukung oleh transkrip nilai di mana mata kuliahnya adalah yang Anda ampu selama S1 itu. Dan fokusnya pasti dengan pendidikan gitu. Nah, di sini saya sudah tadi menjelaskan bahwa mengajar itu bukan hanya sekedar mengajar saja. Ada beberapa karakteristik dari proses mengajar sebagai tugas utama profesi guru. Mengajar itu adalah pekerjaan yang bertujuan dan bersifat kompleks, bukan hanya transferring ilmu, tapi tadi yang sudah saya jelaskan, ada mengubah tingkah laku di dalamnya. Kemudian seseorang guru itu memiliki bidang keahlian seperti dokter. Nah, kemudian diperlukan tingkat keahlian yang memadai. Kemudian mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di masyarakat dan pekerjaan yang dinamis. Dinamis dalam artian di sini adalah kita tidak akan stuck pada satu hal tertentu. Kita akan bergerak terus sesuai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pastinya disesuaikan dengan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya yang pastinya untuk perbaikan pendidikan. Gitu. Nah, perlu diketahui bahwa kompetensi profesional guru itu ada 4. Kompetensi itu apa, Bu? Kompetensi itu adalah perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Yang pertama adalah kompetensi pribadi. Nah, di sini kompetensi ini harus Anda miliki, begitu ya, ketika nantinya akan Anda menjadi guru. Tapi Anda masih semester 2, di sini adalah Anda akan banyak belajar, ada waktu belajar sampai semester 8 bahwa Anda harus menguasai kompetensi ini, walaupun kompetensi kepribadian dan kompetensi lainnya Anda sudah memiliki sebenarnya, tinggal Anda bagaimana lebih memahami diri, lebih memahami pribadi bahwa oke, saya ada nih di kompetensi ini, tinggal kita menajamkan kembali saja. Nah, kompetensi pribadi ini kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama, menghormati, berperilaku sesuai norma, mempunyai sifat terpuji, demokratis, dan terbuka. Saya rasa Anda semua sudah mempunyai ini dari diri dalam Anda semua. Nah, kemudian ada kompetensi profesional. Yang pertama ada pribadi, yang kedua ada profesional. Profesional di sini menguasai landasan kependidikan, bidang psikologi pendidikan, penguasaan materi, pengaplikasian metodologi, media, evaluasi pembelajaran, program pembelajaran, melakukan administrasi sekolah, melakukan penelitian. Ini akan Anda diberikan ilmu selama Anda kuliah S1.
So, jangan khawatir, mungkin ada beberapa di sini yang Anda sudah pahami, misalnya landasan kependidikan, karena Anda punya mata kuliah sebelumnya, begitu ya, it's okay. Tapi yang lain ini akan berjalan sesuai dengan waktunya nanti. Kemudian ada kompetensi sosial kemasyarakatan. Ini Anda sudah punya semua. Anda mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan rekan sejawat, mengenal fungsi lembaga kemasyarakatan, menjalin kerjasama, baik individu atau kelompok. Ini Anda semuanya punya. Kemudian bagaimana kita mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran? Ada beberapa fungsi guru di sini. Yang pertama adalah guru sumber belajar. Nah, ini erat kaitannya dengan bagaimana guru itu menguasai materi pembelajaran. Karena otomatis dia akan memberikan materi pembelajaran terhadap murid, otomatis dia akan menjadi sumber belajar di situ. Nah, kemudian guru sebagai fasilitator. Fasilitator di sini adalah memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, di sini memang agak sedikit kompleks ya, namanya juga fasilitator. Bagaimana Anda memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan bersama murid, bagaimana Anda itu mempermudah dalam menyajikan bahan pembelajaran dengan baik. Tapi memang di sini perlu keahlian. Maka dari itu saya rasa ini tidak akan menjadi hal yang sangat rumit begitu ya. Kemudian guru sebagai pengelola. Pengelola di sini adalah erat kaitannya dengan pengelola pembelajaran. Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Nah, di sini memang perlu adanya informasi mengenai bagaimana pengelolaan kelas yang baik. Guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses seluruh pembelajaran siswa. Kemudian, guru sebagai demonstrator. Nah, jangan yang dimaksud di sini melakukan aksi demonstrasi, bukan gitu ya. Tapi semua kaitannya dengan proses pembelajaran di kelas. Di sini adalah bagaimana erat kaitannya Anda mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Nah, pastinya ini akan didukung oleh kepribadian Anda. Tadi itu yang demokratis, yang tahu nilai-nilai agama, dan lain sebagainya. Nah, kemudian guru sebagai pembimbing di sini perlu diketahui bahwa siswa itu mempunyai keunikan masing-masing. Anda juga seperti itu. Dalam konteks ini, saya tidak bisa memperlakukan Anda semuanya sama. Sama seperti guru. Guru adalah sebagai pembimbing. Dengan memahami satu persatu siswanya, itu kan memang membutuhkan waktu ya. Tapi kita memang ada hal yang harus kita hadapi di situ secara nyata, bahwa guru sebagai pembimbing harus melihat bagaimana individu di kelas yang diajarnya. Jadi dengan mengetahui karakteristik masing-masing, guru akan tahu bagaimana memperlakukan siswanya begitu. Nah, guru sebagai motivator sudah jelas bahwa guru harus selalu membesarkan hati siswa atau peserta didiknya untuk selalu belajar, untuk bagaimana selalu memenuhi target pembelajaran yang telah ditentukan di suatu kelas. Dan terakhir adalah guru sebagai evaluator, sebagai pembuat evaluasi terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Nah, ada keterampilan dasar mengajar bagi guru, keterampilan dasar bertanya, sudah jelas ya, keterampilan dasar memberikan reinforcement, memberikan penguatan, keterampilan variasi stimulus, bagaimana Anda memberikan rangsangan-rangsangan terhadap murid ketika melakukan pembelajaran. Kemudian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ini nanti akan Anda dapatkan ketika Anda melakukan program PLP 1, laporan lingkungan atau laporan gitu, saya kurang paham betul kependekan dari apa PLP itu. Kemudian keterampilan mengelola kelas. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan melanjutkan penjelasannya di pertemuan berikutnya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.